Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Diceritakan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-26 sampai dengan pasal yang ke-27, bagaimana Yerusalem terlena dengan nubuat-nubuat palsu yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu, yang menubuatkan bahwa Yerusalem akan baik-baik saja. Nabi-nabi palsu tersebut tidak mempersoalkan tentang dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Yerusalem dan tentang hukuman yang akan segera menimpa mereka. Dalam keamanan yang palsu tersebut, Nabi Yeremia tampil dan memilih untuk memberitakan kebenaran, menegur dosa dan pelanggaran Yerusalem, serta memberitakan tentang hukuman yang akan menimpanya. Dan karena pilihan Yeremia tersebut, di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-26, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15 disebutkan, ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal itu, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu akan mendatangkan darah orang yang tidak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Kekasih Tuhan, berjalan sendiri dalam kebenaran jauh lebih mulia daripada berjalan dalam rombongan orang yang menyuarakan kejahatan. Saya kira hampir semua orang, terlebih orang percaya, sangat meyakini hal tersebut. Tidak ada satupun orang percaya yang ingin menyangkali hal itu. Namun masalahnya adalah, berapa banyakkah orang percaya yang memilih berjalan sendiri, mau dijauhi dan dijauhkan dari pergaulan, atau memilih untuk memutus pergaulan demi untuk menegakkan kebenaran? Berapa banyakkah orang percaya yang memilih keluar dari circle-nya demi untuk tidak ikut-ikutan melakukan yang tidak baik? Dalam kenyataannya kekasih Tuhan, ada terlalu banyak orang percaya yang tetap mempertahankan circle-nya hanya demi menjaga agar pergaulannya tidak putus, meskipun ia tahu bahwa circle-nya itu tidak membangunnya menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ada banyak juga orang percaya yang memilih diam dan tidak bersuara, bahkan memilih untuk ikut dalam rombongan orang-orang yang tidak benar, hanya untuk menjaga dan mengamankan kepentingannya sendiri. Bahkan kekasih Tuhan, tidak sedikit orang percaya yang ikut-ikutan dalam ketidakbenaran, bukan karena terancam kehilangan nyawa, tetapi hanya karena ingin menjaga kepentingan dagingnya semata. Demi untuk menjaga dan memuaskan keinginan dan nafsu dagingnya, mereka berada di kelompok dan barisan orang yang jahat. Kekasih Tuhan, tentu saja orang-orang percaya yang demikian justru pasti akan kehilangan hal yang sangat berharga, termasuk akan kehilangan apa yang ingin dijaganya. Karena itu kekasih Tuhan, kiranya kita berani memilih yang benar walaupun hanya sendiri dan apapun pertaruhannya, daripada memilih dalam rombongan dari orang-orang yang tidak takut Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.